Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septina Miftahul Janah dari kelas 11 IPS 4 nomor absen 32. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Yang akan kita pelajari pertama yaitu hakikat demokrasi mencakup makna demokrasi, klasifikasi demokrasi, dan prinsip-prinsip demokrasi. Makna demokrasi. Kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan, sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam sebuah negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Klasifikasi demokrasi. Yang pertama berdasarkan titik berat perhatiannya. Dilihat dari titik berat yang menjadi perhatiannya, demokrasi dapat dibedakan ke dalam 3 bentuk. Yang pertama demokrasi formal, yang kedua demokrasi material, yang ketiga demokrasi gabungan. Berdasarkan ideologi yang menjadi landasannya, demokrasi dapat dibedakan ke dalam 2 bentuk. Yang pertama, demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yang kedua, demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Menurut cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dapat dibedakan ke dalam 2 bentuk. Yang pertama, demokrasi langsung, yang kedua, demokrasi tidak langsung. Prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang keempat, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Dan yang kelima, menjamin tegaknya keadilan. Selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu dinamika penerapan demokrasi di Indonesia, mencakup 1. Prinsip-prinsip berdemokrasi di Indonesia, 2. Periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. 2. Demokrasi dengan kecerdasan. 3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. 4. Demokrasi dengan rule of law. 5. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. 6. Demokrasi dengan hak asasi manusia. 7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. 8. Demokrasi dengan otonomi daerah. 9. Demokrasi dengan kemakmuran. Dan yang terakhir, demokrasi yang berkeadilan sosial. Periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia. Periode 1945 sampai 1949, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Pada periode 1949 sampai 1959, negara Indonesia menganut demokrasi parlementer. Pada periode 1959 sampai 1965, Indonesia menganut demokrasi terpimpin. Pada periode 1965 sampai 1999, Indonesia telah menganut demokrasi Pancasila. Pada periode 1999 sampai sekarang, Indonesia menerapkan demokrasi Pancasila. Selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia, mencakup pentingnya kehidupan yang demokratis, perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokratis, dan norma demokratis. Pentingnya kehidupan yang demokratis. Pada hakikatnya sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan di depan hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil, serta memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Perilaku yang mendukung tegaknya nilai demokratis. 1. Membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku. 2. Membiasakan diri untuk bertindak demokratis dalam segala hal. 3. Membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. 4. Menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Dan yang kelima, menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab. Norma demokrasi. 1. Pentingnya kesadaran akan pluralisme. 2. Musyawarah. 3. Pertimbangan moral. 4. Pemufakatan yang jujur dan sehat. 5. Kerjasama antar warga masyarakat dan sikap mempercayai itikat baik masing-masing. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.